Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Aisyah dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 14. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dan dasar Cisco. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar cara meremote dengan real device. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada gambar kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, pada switch ini terdapat port-port. Nah, port-port ini namanya interface ya teman-teman. Interface ini nantinya akan dimasukkan di access point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Bisa dibaca sendiri bahwa di sini ada tulisan port console. Nah, port console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel yang ini. Ya, nantinya kabel ini tersambung pada konsol, lalu kabel ini akan tersambung pada laptop ataupun bisa juga pada PC ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan meremote menggunakan real device. Selanjutnya kita akan mencoba meremote Cisco paket tracer. Oke, langsung saja kita buka paket tracernya. Oke, setelah kita buka paket tracernya, langsung saja kita masukkan switchnya. Kita pilih yang paling kiri, lalu masukkan PC-nya. Nah, pada menu connection, ini terdapat kabel-kabel. Nah, di sini ada kabel automatical. Nah, pada kabel automatical ini udah default ya teman-teman. Kalau kita membuka untuk efek itu menggunakan kabel yang ini. Nah, untuk yang meremote kita memakai kabel yang namanya konsol. Oke, kita coba saja pada switch. Kita masukkan port konsol. Lalu pada PC kita masukkan RS232. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi ada dua cara, yaitu pada switch langsung, yaitu pada tab CLI. Ya, di sini bisa konfigurasi langsung ya. Namun di sini saya akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Nah, caranya kita masukkan tadi kabelnya, lalu kita buka PC-nya, lalu masuk pada mode desktop, lalu ke terminal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita bisa konfigurasi di sini. Nah, sebenarnya ini sama saja ya untuk konfigurasinya. Cuman untuk real device itu untuk switch kan tidak ada tampilannya. Jadi kita bisa menggunakan remote ini. Oke, kalau misalkan pada menu tab CLI ini teksnya kurang besar. Nah, bisa kita besarkan dengan cara pada menu option, preference, ke menu font. Nah, pada tab CLI kita besarkan menjadi 15. Lalu kita apply. Kita buka lagi PC-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa teksnya sudah menjadi besar ya. Nah, itu untuk meremote dari Cisco pakai tracer. Selanjutnya kita akan belajar perintah dasar Cisco. Oke, di sini kita hapus saja untuk PC-nya, lalu delete. Di sini kita akan belajar perintah dasarnya. Kita buka switch-nya. Pada menu tab CLI ada tanda lebih besar. Tanda lebih besar ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user ya. Bisa kita ketikkan tanda tanya.
Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuman kita mengetes ada Telnet, SSH, ping, dan yang lain. Nah, itu untuk pada mode user. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege, yaitu ketikkan saja komennya enable, lalu enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak dan lebih luas, yaitu kita coba saja ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini komennya lebih banyak daripada yang user. Di sini ada more, artinya adalah lebih. Nah, kita bisa ketikkan enter. Nah, untuk ketik enter itu bisa dilihat satu komen di bawah tadi. Misalkan di sini tadi show, lalu ketikkan enter. Nanti ada komen SSH untuk memunculkannya. Nah, untuk yang kedua yaitu kita memakai spasi. Nah, untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi. Untuk enter tadi itu cuma satu, bisa dilihat untuk memunculkannya. Lalu untuk lebih banyak itu kita pecah saja spasi. Nah, bisa dilihat bahwa kita masuk pada mode privilege. Ini banyak komen yang bisa kita pakai. Nah, yang ketiga ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya yaitu config, lalu enter. Nah, kalau ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk pada menu global configuration, yaitu dimana kita mengonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita ketikkan tanda tanya lagi. Di sini banyak banget untuk komen-komennya. Kita bisa spasi lagi. Nah, di sini bisa dilihat pada menu privilege kita ketikkan exit, lalu enter. Untuk kembali kita ketikkan exit, kita enter lagi. Nah, pada mode privilege ini teman-teman cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini saja, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya yaitu dengan cara kita masuk pada mode global configuration. Nah, itu dia untuk perintah-perintah dasar. Selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya password agar konfigurasi pada switch kita aman, tidak dihack sama orang lain. Langsung saja kita buka switchnya, tekan CLI, enter, lalu kita coba pada menu privilege, lalu mode configuration. Nah, perlu diingat bahwa pada mode config pagar ini artinya adalah kita mau mengubah untuk konfigurasi. Nah, untuk pagar ini artinya adalah kita tidak bisa konfigurasi, yaitu cuman kita tes beberapa. Lalu untuk mode simbol lebih besar ini atau mode user ini hanya terbatas bisa mengetesnya. Oke, langsung saja, yaitu kita mengetikkan enable password. Nah, teman-teman bisa dicoba kalau misalkan begini.
yaitu artinya ada dua atau lebih komen, jadi ambigus. Kita tambahkan ENA, lalu klik tab. Di sini langsung masuk pada enable. Oke, kita coba saja pada password. Passwordnya misalkan 123, lalu enter. Kita coba exit lagi. Nah, gunanya password tadi itu agar tidak kehack ya. Jadi misalkan kita masuk pada menu user, kita masuk pada mode BBRS itu kita harus masukkan dulu passwordnya. Oke, kita coba enter. Nah, bisa dilihat di sini kita harus memasukkan password. Kita masukkan saja tadi passwordnya. Nah, bisa dilihat kita sudah mengetik tapi tidak muncul tulisannya. Nah, itu memang seperti itu ya. Jadi ini defaultnya memang gini. Jadi misalkan kita lagi berdua terus teman kita mau lihat passwordnya itu tidak bisa. Jadi itu untuk enable password. Nah, misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa lihat pada show run. Enter. Nah, itu untuk melihat passwordnya. Nah, ini password yang tadi. Atau yang lain-lain pada komen soran, yaitu memperlihatkan konfigurasi pada switch ini. Di sini kita konfigurasi passwordnya yaitu 123. Nah, untuk password ini syukur ya tidak aman, artinya kita bisa kelihatan oleh orang lain kalau misalkan kita ingin konfigurasi. Jadi tidak secure ya teman-teman untuk enable password ini. Nah, untuk lebih secure-nya kita mencoba yang namanya enable secret, yaitu kita coba masuk pada configuration. Lalu kita coba masukkan enable secret. Misalkan passwordnya adalah Cisco. Lalu kita keluar, exit lagi. Kita coba pada menu privilege. Nah, di sini bisa masukkan enable yang password atau bisa juga masukkan enable secret. Kita coba ketik Cisco ya, lalu enter. Nah, bisa masuk. Lalu kita coba show run. Nah, untuk enable secret, bisa dilihat passwordnya diblokir gitu ya, jadi tidak gampang kena hack. Untuk enable password ini gampang kena hack karena kelihatan. Kalau enable secret aman. Nah, sebenarnya untuk enable secret bisa juga diblokir kayak gitu ya teman-teman. Kita coba masuk lagi. Untuk komennya kita masuk pada konfigurasi, lalu di sini kita masukkan service password encryption.
lalu enter. Untuk command password encryption ini artinya yaitu untuk enable password 123 ini untuk diblokir seperti yang enable secret. Oke, kita coba, saya enter lalu exit. Kita coba run. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang enable password-nya terblokir, tapi ini masih tidak secure karena ini masih bisa dihack. Kita coba saja klik 2 kali atau kita copy, lalu kita buka pada Chrome atau Google. Kita ketikkan Cisco password decrypt. Kalian bebas memilih yang mana saja. Saya akan mencari Cisco password decrypt yang IFM. Lalu kita klik yang paling atas. Kita masukkan passwordnya yang tadi. Lalu kita klik correct password. Nah, bisa dilihat bahwa password enable-nya kelihatan bisa dihack, jadi masih tidak secure ya untuk yang enable password. Jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP pada router. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP pada router ya, bukan switch. Nah, sebelumnya kita hapus dulu switch-nya, lalu delete. Lalu kita masukkan routernya. Kita menggunakan router yang paling kiri. Lalu kita masukkan switch-nya juga. Lalu kita masukkan 3 PC. 2 di sini dan di sini 1. Sebelum itu kita rubah nama PC-nya dulu agar tidak membingungkan. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatik dari router ke PC, ke switch, dari switch ke PC. Kita hubungkan lagi router ke PC 3. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa untuk topologi seperti ini, bahwa untuk PC 1 dan 2 ini beda network atau beda blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. Segmen itu artinya pada port-port di router ya, untuk FA 0/0, FA 0/1. Nah, untuk FA 0/6 itu artinya segmen 1 dan untuk FA 01 itu artinya segmen 2. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melakukan konfigurasi IP pada router. Kita coba konfigurasinya pada config, lalu masuk pada FA, lalu kemarin kita masukkan IP-nya, lalu kita on-kan. Nah, untuk real device itu tidak menggunakan yang namanya FA seperti ini ya. Nah, kayak gini itu hanya di Cisco packet tracer. Untuk realnya kita akan menggunakan konfigurasi menggunakan CLI. Oke, kita coba konfigurasikan di sini.
kita coba exit dulu, lalu exit lagi, bentar. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di sini kita harus konfigurasi itu artinya kita harus masuk pada global configuration. Kita langsung masuk saja konfigurasinya. Enter. Lalu untuk konfigurasinya sebelum itu kita harus pikirkan dulu berapa IP address yang harus dipakai. Nah, misalkan di sini untuk FA00 kita gunakan IP-nya yaitu 10.10.10.0/24. Nah, untuk yang FA0/1 kita gunakan IP-nya 20.20.20.0/24. Setelah itu kita konfigurasi IP untuk FA00 yaitu gateway-nya. Kemarin untuk router kita kasih gateway-nya 10.10.10.1, untuk PC1 yaitu 10.10.10.2, PC2 yaitu 10.10.10.3. Nah, untuk PC3 kita kasih yaitu 20.20.20.2 ya. Nah, untuk FA01 itu pada router 1 artinya 20.20.20. Nah, untuk FA00 itu pada router 2 yaitu artinya 10.10.10. Oke, kita konfigurasi pada router. Maka kita sudah masuk pada mode global configuration. Untuk konfigurasi pada networknya kita masukkan saja interface-nya yaitu FA00. Kita masuk dulu interface FA00, lalu enter. Lalu kita nyalakan dulu kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown. Lalu enter lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kabelnya sudah menyala ya teman-teman. Lalu lanjut yang interface FA0/1. Kita exit dulu, lalu kita masukkan interface FA0/1, lalu enter. Lalu kita nyalakan lagi kabelnya. Lalu enter lagi. Nah, di sini bisa dilihat untuk FA yang 0/1 sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita akan coba konfigurasi, yaitu kita ketikkan exit dulu. Lalu masuk pada interface FA00. Lalu enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1/24.
Nah, namun di Cisco ini tidak memakai slash 24, tapi kita memakai subnet mask, tidak memakai prefix, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, itu untuk IP address pada interface FA00. Lalu kita exit lagi. Kita coba konfigurasi pada interface FA01, yaitu kita tekan interface FA01. Kita enter, lalu masukkan IP-nya, yaitu 20.20.20.1 255.255.0. Lalu enter. Nah, itu untuk IP address pada interface FA01. Untuk segmen 2, nah teman-teman bisa dilihat untuk IP-nya, yaitu kita coba saja keluar, exit lagi, lalu masuk pada menu privilege. Oke, untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi, kita coba ketikkan komennya, yaitu show IP interface brief. Lalu enter. Bisa dilihat bahwa untuk FA00 yaitu IP address-nya adalah 10.10.10.10.1. Nah, untuk interface pada 0/1 yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini statusnya OP ya teman-teman. Artinya adalah sudah berjalan dengan baik. Untuk yang dan ini artinya tidak berjalan ya teman-teman. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi pada IP address di router. Lalu selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP address pada PC. Kita keluar. Oke, kita masuk pada PC 1, lalu ke menu desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP pada PC 1 yaitu 10.10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu masuk pada PC 2, desktop, IP, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3, subnet masknya 255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Oke, itu untuk blok subnet yang 10.10.10.0/24. Lalu kita masuk pada PC 3. Kita masukkan IP-nya. Masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. Subnet masknya 255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, ini semua sudah kita konfigurasi. Oke, kita coba tes mengirim paket dulu dari PC 1 ke PC 2. Bisa dilihat bahwa di sini sudah sukses. Lalu kita coba pada network 10.10 ini mengirim data pada segmen 2 atau yang IP-nya berbeda.
Oke, dari PC 1 ke PC 3 in progress. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat di sini sudah sukses ya. Kita delete dulu. Kita coba pada PC 2 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful semua ya, teman-teman. Nah, itu untuk konfigurasi IP pada router. Nah, selanjutnya kita akan belajar perintah N. Untuk perintah N ini sebenarnya mudah banget ya. Sama halnya seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router. Nah, bisa dilihat bahwa kita sudah masuk pada mode preference. Misalkan kita mau masuk pada configuration. Lalu masuk pada interface FA00. Untuk perintah exit itu kita masih masuk pada mode global configuration. Kita exit dulu. Nah, untuk perintahan itu misalkan kita masuk pada mode global preference, lalu kita ketikkan N, kita akan keluar pada mode global preference tersebut. Misalkan kita di sini sudah masuk pada interface FA00, ketikkan. Lalu kita ketikkan N. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang kita sudah ada di menu preference. Nah, itu dia video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah dalam pengerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.